Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pembelajaran tematik ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang model pembelajaran Traded. Adapun anggota kelompok dari kami yaitu ada Sekar dengan NIM 048, saya sendiri Emma 057, kemudian Budi Santoso 081, dan Gilang Aulia dengan NIM 087. Di sini kami akan memaparkan materi tentang model pembelajaran terpadu tipe Traded mengenai pengertian atau karakteristik, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan, implementasi, serta langkah kerja Traded. Pengertian dari model pembelajaran triaded. Metode pembelajaran triaded adalah pendekatan pengembangan kemampuan belajar berkelanjutan tentang kemampuan yang sangat mendasar melalui beberapa mata pelajaran. Kemampuan tersebut yaitu kemampuan dasar yang meliputi yang pertama, keterampilan berpikir, yang kedua, keterampilan sosial, yang ketiga, keterampilan studi, dan yang keempat, pengorganisasian grafis, teknologi, dan kecerdasan majemuk, yang semuanya disebut dengan metakurikulum melalui semua mata pelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran Traded terbagi menjadi 6. Yang pertama ada keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan studi, pengorganisasian grafis, teknologi, dan kecerdasan majemuk. Semua ciri-ciri disebut dengan metakurikulum melalui semua mata pelajaran. Artinya, model ini adalah model integrasi yang diorientasikan pada metakurikulum yang sangat penting dan berkaitan pada semua mata pelajaran. Materi kurikulum dari berbagai mata pelajaran terfokus untuk mengembangkan salah satu kemampuan atau satu kemampuan metakurikulum pembentuknya adalah melalui sejumlah mata pelajaran. Kelebihan dari model pembelajaran triaded yang pertama yaitu materi untuk tiap mata pelajaran tetap murni untuk setiap disiplin ilmu. Yang kedua, guru dapat memasukkan keterampilan berpikir, bekerja, dan kecerdasan dalam isi mata pelajaran. Yang ketiga, peserta didik memperoleh berbagai jenis keterampilan berpikir yang dapat ditransfer menjadi kecakapan hidup. Yang keempat, keterampilan yang digunakan sesuai dengan perkembangan usia siswa sehingga tidak tumpang tindih. Sedangkan untuk kekurangan-kekurangan yang berada di model pembelajaran ini adalah yang pertama, hubungan isi ataupun hubungan-hubungan antar isi ataupun makna di dalam model pembelajaran ini masih belum menyambung secara utuh dalam lintas bidang studinya atau sama sekali tidak ditujukan begitu dengan jelas. Lalu kekurangan yang kedua ya ada permukaan metakurikulum yang intinya adalah keterampilan hidup di dalam mata pelajarannya, tetapi dalam mata pelajarannya masih tetap ataupun statis, tidak berubah-ubah. Dan yang ketiga, tentunya guru pada umumnya harus mempunyai keterampilan khusus dalam merancang keterampilan dan strategi agar dapat menyusun metakurikulum yang tepat untuk setiap model pembelajarannya. Karena setiap model pembelajaran itu pasti diperlukan skill dan keterampilan dari guru itu sendiri dalam penyusunan kurikulumnya untuk sesuai tepat dan sasarannya juga tepat. Implementasi dalam model pembelajaran ini tentunya dalam pendekatan metakurikuler digunakan untuk mencapai beberapa keterampilan dan tingkatan logika pada siswa dengan berbagai mata pelajaran. Misalnya ada sebuah kasus di mana seorang guru IPS ingin membuat target ataupun rencana dari siswa-siswanya untuk mencapai sebuah keterampilan. Nah, guru ini membuat ramalan berdasarkan mata pelajaran yang lain. Contohnya ingin membuat target di suatu laboratorium. Nah, guru IPS ini dia melakukan pengamatan keterampilan yang terjadi ketika siswa ini berada di laboratorium bahasa, laboratorium IPA sampai dengan laboratorium matematika di waktu yang bersamaan. Nah, sehingga nantinya susunan-susunan yang disusun oleh guru IPS ini dapat membentuk suatu untayan
keterampilan ataupun lebih ke arah prediksi-prediksi yang digunakan guru IPS ini adalah nantinya menyusun sebuah target keterampilan dan tingkatan dalam suatu mata pelajaran. Dan tentunya yang bersumber dari lintas mata pelajaran, yang tidak bersumber dari mata pelajarannya guru IPS itu saja, tapi dia mengambil riset-riset lainnya dari mata pelajaran yang lain untuk membentuk suatu untaian keterampilan yang saling berkesinambungan. Cara praktek selanjutnya yaitu cara praktek pembelajaran pada model pembelajaran Triaded. Yang pertama, menetapkan keterampilan yang digabungkan dalam pembelajaran keterampilan. Keterampilan ini berupa keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan mengorganisir, keterampilan belajar, dan multi-intelijensi. Yang kedua, memilih mata pelajaran yang cocok untuk dipadukan dengan model ini. Ya, jadi kita harus memilih pelajaran yang cocok ya untuk digunakan dalam metode ini. Karena kalau tidak cocok nanti tidak akan berkesinambungan. Yang ketiga yaitu mencocokkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang digabungkan atau diuntaikan. Yang keempat, merumuskan indikator pembelajaran secara terpadu. Yang terakhir, menetapkan keterampilan berpikir yang akan diuntaikan atau digabungkan. Ya, ini beberapa contoh ini contoh dari pembelajaran model Triaded. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.